Nah, baik, sini saya akan menjelaskan sopan santun dalam sebuah pelayanan kita terhadap konsumen kita. Jadi, sopan santun ini adalah merupakan sebuah unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi. Karena hal ini menunjukkan sikap santun kita, misalnya kita mempunyai sebuah usaha bisnis retail. Hal pertama yang kita terapkan adalah sopan santun. Karena seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan sifat santunnya terhadap siapapun. Selain itu, kita juga menanamkan sifat norma-norma dan etika kita terhadap pelanggan maupun konsumen kita. Dalam hal ini, sopan santun dapat banyak memberikan manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti sifat kita yang timbul dari kita sendiri terhadap orang lain, yang ditanamkan di mana saja, sehingga sebuah usaha kita yang kita lakukan di tempat kita berada, kita akan selalu dihormati dan dihargai dan disenangi oleh pelanggan kita. Saya beri contoh seperti misalnya dalam sebuah toko, kita menghormati pelanggan yang akan membeli barang kita kita berkata dengan lemah lembut, jujur dan tidak acuh-tak acuh melayani mereka. Mereka pun akan sangat menghargai kita dan sangat senang ketika kita menyapanya dengan senyuman, dengan sopan santun kita sendiri terhadap pelanggan kita. Lalu yang kedua itu, kita sebagai pemilik bisnis retail, kita harus banyak mengetahui pengetahuan dalam bisnis kita. Nah, dengan mengetahui cara ini dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat terhadap konsumen kita, sehingga kita apa saja pengetahuan kita dalam bisnis, konsumen kita dapat mengerti dalam keterampilan kita berbicara dalam menyampaikan pengetahuan kita terhadap usaha kita. Hal ini juga harus diperhatikan. Yang ingin disampaikan harus sesuai dengan pengetahuan kita sendiri, sehingga tidak dapat membuat orang bingung dan menyampaikan sebuah topik atau pembicaraan kita terhadap konsumen kita sendiri. Lalu saya akan menjelaskan berusaha. Jadi saat ini kita melakukan sesuatu usaha untuk menyampaikan suatu tujuan yang pasti, sehingga apa yang kita inginkan dapat menjadikan sebuah usaha kita tidak dapat mengkhianati hasil kita dalam sebuah usaha, mencapai hasil yang memuaskan dan melakukan kegiatan di bidang usaha, misalnya keadaan. Yang ketiga itu, saya akan menjelaskan tentang berusaha. Jadi di mana kita akan melakukan suatu usaha giat untuk mencapai suatu tujuan yang pasti, sehingga apa yang kita inginkan dapat menjadikan sebuah usaha kita yang tidak mengkhianati hasil dalam berusaha, akan mencapai hasil yang memuaskan dan melakukan kegiatan di bidang usaha, misalnya keadaan keuangan yang mantap dan tepat. Itu akan menguntungkan kita yang mau berusaha terhadap segala sesuatu yang sebenarnya akan mengalah dengan keadaan tanpa
pernah berusaha. Sehingga dalam berusaha ini kita dapat benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha kita sesuai dengan kemampuan kita, dengan skill yang kita miliki. Itu akan menjadikan sebuah inspirasi bagi kita dalam membangun sebuah usaha, menghidupkan usaha kita, sehingga usaha kita itu menjadikan sebuah contoh, sebuah pelajaran bagi kita dalam menjalankan usaha kita itu sendiri.